Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana keseimbangan terasa tidak adil? Kamu selalu jadi orang yang menghubungi duluan, yang mengirim pesan pertama, sementara dia tetap diam, seolah menunggu hujan di gurun. Hari-hari berlalu, dan kamu mulai bertanya-tanya, apakah dia sebenarnya tertarik? Atau aku salah paham semuanya? Jika ini terdengar familiar, kamu tidak sendirian. Tapi daripada terjebak dalam keraguan diri, bagaimana jika kita mengambil pendekatan yang berbeda? Pendekatan yang berakar pada rasa hormat terhadap diri sendiri dan kejelasan. Hari ini, kita akan membahas cara menghadapi dinamika seperti ini dengan percaya diri dan tenang. Saya akan memandu kamu melalui langkah-langkah praktis untuk mengubah energi dalam hubungan ini menjadi lebih seimbang. Tak hanya itu, kita juga akan membahas kebijaksanaan stoik yang tak lekang oleh waktu, yang dapat mengubah cara kamu melihat hubungan, bahkan cara kamu menjalani hidup. Mari kita mulai. Langkah 1, mundur sejenak dan evaluasi. Salah satu kebenaran yang paling sulit diterima adalah bahwa kurangnya usaha seseorang bukan cerminan dari nilai dirimu, melainkan cerminan dari prioritas mereka. Memang menggoda untuk mencari-cari alasan atas sikap diamnya, seperti, mungkin dia sedang sibuk, atau, dia memang bukan tipe orang yang suka chat. Tapi inilah saatnya untuk jujur pada diri sendiri. Tanyakan pada dirimu, apakah aku terlalu banyak berinvestasi pada seseorang yang tidak menunjukkan minat yang sama? Stoicisme mengajarkan kita untuk melihat sesuatu apa adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Kata-kata Seneca mengingatkan kita, kebenaran jarang menyenangkan, ia sering mengejutkan. Jika dia terus-menerus tidak berusaha, kenyataannya adalah dia mungkin tidak tertarik seperti kamu. Ya, ini bisa menyakitkan, tapi kebenaran ini juga membebaskanmu untuk mengalihkan energi ke tempat yang lebih dihargai. Bayangkan kamu sedang mengenal seseorang yang baru. Kamu selalu menjadi orang pertama yang mengirim pesan setiap pagi, kamu yang mengusulkan rencana, dan saat bersama, semuanya terasa menyenangkan. Tapi begitu kalian berpisah, berhari-hari berlalu tanpa kabar darinya. Dia tidak pernah memulai percakapan atau sekadar menanyakan kabarmu, dan kamu merasa seperti memikul seluruh hubungan ini sendiri. Mudah untuk terjebak menganalisis perilakunya. Kamu mungkin bertanya-tanya, apakah dia sedang mengujiku? Apakah dia pemalu? Atau aku memang tidak cukup baginya? Tapi daripada terjebak dalam lingkaran pikiran ini, cobalah mundur sejenak dan perhatikan tindakannya. Hubungan, bahkan di tahap awal, seharusnya didasari saling memberi. Jika dia tidak menunjukkan usaha sama sekali, apa artinya itu tentang tingkat ketertarikannya atau ketersediaan emosionalnya? Epictetus pernah berkata, kita tidak terganggu oleh hal-hal, tetapi oleh pandangan kita tentang hal-hal tersebut. Kurangnya usaha dari dia bukanlah sesuatu yang secara otomatis menyakitkan. Itu hanya menyakitkan jika kamu mengartikannya sebagai cerminan dari nilai dirimu. Ubah cara pandangmu. Ini bukan tentang kamu yang tidak cukup baik, ini tentang tindakannya yang menunjukkan prioritasnya. Jika dia tidak memprioritaskanmu, sudah waktunya untuk menyamakan energimu dengannya. Jangan lagi menjadi orang yang selalu menghubungi lebih dulu. Biarkan dia merasakan kehadiranmu, bukan sebagai permainan, tapi sebagai bentuk penghormatan pada dirimu sendiri. Ketika kamu mundur, kamu memberikan ruang baginya untuk melangkah maju, jika dia mau. Jika dia memilih untuk tidak melangkah, ketidaksaksiannya sudah cukup menjadi jawaban. Diam adalah alat, bukan hukuman. Ketika kamu berhenti memulai, kamu mengirimkan pesan yang jelas bukan untuknya, tetapi untuk dirimu sendiri, bahwa kamu pantas mendapatkan usaha dan penghormatan yang setara. Jika dia menghargai hubungan itu, dia akan menyadari kehadiranmu dan berusaha menghubungimu. Jika tidak, kamu telah menyelamatkan dirimu dari berinvestasi lebih jauh pada seseorang yang sebenarnya tidak benar-benar peduli. Setiap hubungan, atau bahkan ketiadaan hubungan, adalah kesempatan untuk tumbuh. Kurangnya usaha dari dia adalah tanda bahwa sudah waktunya mengalihkan fokusmu. Ingatlah, nilai dirimu tidak bergantung pada usaha orang lain, tapi pada seberapa besar kamu menghormati dirimu sendiri. Ketika kamu berhenti mengejar apa yang bukan untukmu, kamu akan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan pikiranmu sendiri. Langkah 2, evaluasi ekspektasimu. Kenyataannya, banyak rasa frustrasi kita berasal dari ekspektasi yang tidak terpenuhi. Kita berharap dia mengirim pesan lebih dulu sebagai tanda ketertarikan, sebagai bukti bahwa kita berarti baginya. Ketika itu tidak terjadi, kita sering mengartikannya sebagai cerminan dari nilai diri kita. Namun,
Pola pikir ini bisa menjebakmu dalam lingkaran kekecewaan. Pikirkan seperti ini, apakah kamu terlalu terobsesi dengan kebiasaannya mengirim pesan? Mari kita ubah sudut pandang. Bagaimana jika cara dia menunjukkan ketertarikan bukan melalui mengawali percakapan, tetapi melalui bagaimana dia merespons ketika kamu yang memulai? Hubungan yang bermakna tidak dibangun dari menghitung siapa yang lebih sering mengirim pesan lebih dulu, tetapi dari konsistensi, usaha, dan bagaimana kalian berdua saling berkontribusi dalam hubungan itu secara keseluruhan. Bayangkan skenario ini, kamu sudah berbicara dengan seseorang selama beberapa minggu. Setiap kali kamu mengirim pesan, dia merespons dengan hangat, bahkan dengan antusias. Tapi, dia tidak pernah memulai percakapan. Kamu mulai mempertanyakan ketertarikannya dan merasa tidak dihargai. Sekarang, berhenti sejenak. Bukti apa yang kamu miliki bahwa dia tidak peduli? Apakah mungkin bahwa mengirim pesan bukanlah caranya menunjukkan perhatian? Atau mungkin dia berasumsi bahwa kamu menikmati memulai percakapan? Dengan mengalihkan fokus dari kebiasaannya mengirim pesan ke tindakannya secara keseluruhan, bagaimana dia berbicara padamu? Bagaimana dia memperlakukanmu saat kalian bersama, kamu mungkin akan melihat bahwa ketertarikannya terlihat dengan cara lain. Epictetus pernah berkata, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Kamu tidak bisa mengontrol apakah dia mengirim pesan lebih dulu atau tidak, tetapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu menafsirkan perilakunya dan, yang lebih penting, seberapa besar kamu membiarkan itu memengaruhi ketenangan pikiranmu. Alih-alih terjebak dalam keraguan atau frustrasi, ingatlah, tindakannya adalah miliknya, emosiku adalah milikku untuk dikendalikan. Dengan melakukan ini, kamu mengambil kembali kendali atas dirimu sendiri. Kamu menjadi lebih tenang dan stabil, kualitas yang tidak hanya bermanfaat bagi dirimu tetapi juga membuatmu lebih menarik dalam jangka panjang. Tanyakan pada dirimu, apakah aku mendekati hubungan ini dengan rasa ingin tahu dan ketulusan, atau aku hanya menghitung poin? Seorang pria stoik tidak mencari validasi dari orang lain. Rasa harga dirinya datang dari dalam. Fokuslah untuk hadir, bersikap baik, dan konsisten, tanpa peduli siapa yang memulai percakapan lebih dulu. Ketika kamu memprioritaskan kedamaian dan keamanan emosionalmu sendiri, kebiasaannya mengirim pesan akan terasa jauh lebih ringan. Jika dia benar-benar tertarik, sikapmu yang tenang dan stabil akan membuatnya merasa aman dan dihormati. Jika tidak, kamu bisa melangkah pergi tanpa rasa dendam, karena kebahagiaanmu tidak pernah tergantung pada tindakannya. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar dirimu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Dengan mengadopsi pola pikir ini, kamu beralih dari kebutuhan akan pengakuan menjadi kepercayaan diri yang tenang. Dan itu, lebih dari sekadar pesan apapun, akan membuatnya memperhatikanmu. Apa pendapatmu tentang perspektif ini? Apakah ini terasa relevan dengan pengalamanmu, atau kamu pernah mengalami situasi serupa? Bagikan pandanganmu di komentar atau cukup tuliskan, ketenanganku adalah kekuatanku. Wawasanmu tidak hanya memperkaya diskusi, tetapi juga menciptakan ruang bagi orang lain untuk belajar dan tumbuh bersama. Mari kita lanjutkan percakapan ini. Langkah 3, jangan diambil hati. Wajar jika kita mempersonalisasi perilaku seseorang, terutama saat kita peduli. Kurangnya respons darinya bisa terasa seperti penolakan terhadap diri kita sebagai pribadi. Tapi stoicisme mengingatkan kita bahwa tindakan orang lain jarang sekali benar-benar tentang kita. Orang bertindak berdasarkan dunia batin mereka sendiri, yang dibentuk oleh pengalaman, tantangan, dan prioritas yang mungkin tidak pernah kita ketahui sepenuhnya. Salah satu konsep stoik yang jarang dikenal, simpatia, berbicara tentang keterhubungan semua hal. Diamnya bukan serangan terhadap harga dirimu, itu hanyalah bagian dari perjalanannya. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, kamu memiliki peran untuk dimainkan, begitu juga dia. Terimalah posisimu dalam jaringan peristiwa ini. Ketika kamu memahami ini, kamu bisa melepaskan kebutuhan untuk menganggap perilakunya sebagai cerminan dirimu. Bayangkan saat kamu sendiri pernah merasa sibuk atau terbebani oleh pekerjaan, masalah keluarga, atau kesulitan pribadi. Pernahkah kamu lupa membalas pesan atau tidak menghubungi seseorang, bukan karena tidak peduli, tetapi karena pikiranmu sedang terlalu penuh? Diamnya dia bisa jadi berakar pada hal serupa, atau mungkin mencerminkan ketidakselarasan prioritas. Misalnya, kamu mungkin sangat ingin membangun hubungan,
tetapi dia masih ragu dengan apa yang dia inginkan atau sedang fokus pada hal lain dalam hidupnya. Mengakui perbedaan ini bukan berarti membenarkan kurangnya usaha dari dia, tapi menyadari bahwa hal itu tidak menentukan nilai dirimu. Ketika kamu berhenti mempersonalisasi tindakannya, kamu membebaskan dirimu dari beban emosional yang tidak perlu. Alih-alih memikirkan kenapa dia belum mengirim pesan, fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan, ketenangan pikiranmu sendiri. Detasemen ini bukan tentang bersikap cuek, ini tentang menjaga keseimbangan dan harga diri terlepas dari keadaan luar. Menariknya, sikap ini justru bisa membuatmu lebih menarik. Ketika kamu berhenti mencari validasi atau bereaksi berlebihan terhadap diamnya dia, kamu memancarkan kepercayaan diri dan ketenangan. Orang-orang cenderung tertarik pada mereka yang menghormati diri sendiri dan tidak membutuhkan persetujuan dari orang lain. Daripada bertanya, kenapa dia tidak mengirim pesan? Ubahlah sudut pandang. Tanyakan, apa yang bisa aku lakukan sekarang untuk memperbaiki diriku atau membuat hariku lebih menyenangkan? Mungkin itu berarti fokus pada hobimu, pergi ke gym, atau menghabiskan waktu berkualitas dengan teman-teman. Ketika kamu memprioritaskan pertumbuhan dan kebahagiaanmu sendiri, diamnya dia menjadi kurang signifikan. Simpatia mengingatkan kita bahwa kita semua saling terhubung, namun masing-masing berjalan di jalannya sendiri. Diamnya dia mungkin bukan yang kamu harapkan, tapi itu adalah bagian dari perjalanannya. Mungkin dia sedang mencari kejelasan, belum siap untuk hubungan yang kamu tawarkan, atau mungkin dia memang bukan orang yang tepat untukmu. Apapun alasannya, itu bukan sesuatu yang bersifat pribadi. Itu hanya cara hidup yang berjalan. Ketika kamu memahami keterhubungan ini, kamu akan menemukan kedamaian dalam ketidakpastian. Kamu akan menyadari bahwa tindakannya adalah tentang dia, bukan kamu. Dan itu membebaskanmu dari mengambil hati. Lepaskan, fokuslah pada pertumbuhanmu sendiri, dan percayalah bahwa hubungan yang tepat akan datang dengan sendirinya. Ketika kamu berhenti mengejar dan mulai menjalani hidup dengan autentik, kamu akan melihat bahwa apa yang memang ditakdirkan untukmu akan selaras dengan mudah. Langkah 4, samakan energimu dengan dia. Bayangkan ini, kamu mengirim pesan, "Selamat pagi," tapi tidak ada balasan. Siang harinya, kamu merasa gelisah dan mengirim pesan lagi untuk menanyakan kabar. Dia membalas singkat, mungkin hanya dengan satu kata atau emoji, tanpa usaha untuk melanjutkan percakapan. Merasa frustrasi, kamu mencoba lagi di malam hari, berharap hasilnya berbeda, tapi tidak ada yang berubah. Apa yang sedang kamu lakukan, meskipun maksudmu baik, adalah mencoba mengimbangi kurangnya usaha dari dia. Kamu mungkin berpikir bahwa mengirim pesan tambahan menunjukkan perhatian, tapi kenyataannya seringkali hal ini justru terlihat seperti kebutuhan yang berlebihan atau terlalu memaksa. Ironisnya, semakin kamu mengejar, semakin berkurang daya tarikmu. Mengapa? Karena ketersediaan yang terus-menerus menghilangkan rasa penasaran dalam hubungan. Tanpa ruang untuk rasa ingin tahu tumbuh, dinamika hubungan menjadi berat sebelah dan membosankan. Jika dia tidak berusaha, solusinya bukan menggandakan usahamu, tetapi mundur sedikit dan menyamakan energimu dengannya. Pikirkan ini, ketika kamu selalu tersedia, kamu tidak memberi dia kesempatan untuk merindukan kehadiranmu, bertanya-tanya tentangmu, atau merasakan keinginan untuk menghubungimu. Namun, ketika kamu menciptakan jarak, kamu mengundang rasa penasaran. Ini bukan tentang bermain-main atau taktik manipulatif, tapi tentang menghargai waktu dan energi emosionalmu sendiri. Jika dia ingin terhubung, dia akan memanfaatkan kesempatan itu ketika ada. Jika tidak, tindakannya, atau ketidakhadirannya, akan menunjukkan tingkat ketertarikannya. Para Stoik menghargai temperance, yaitu praktik moderasi dan keseimbangan dalam segala hal. Dalam hubungan, ini berarti menahan dorongan untuk berlebihan dan menemukan harmoni dalam tindakan kita. Marcus Aurelius menulis, "Jangan lakukan apapun tanpa tujuan. Biarlah itu dilakukan berdasarkan akal dan kebajikan." Sebelum mengirim pesan tambahan atau mencoba mengisi keheningan, tanyakan pada dirimu, apakah aku melakukannya karena benar-benar ingin, atau karena mencari respons untuk memvalidasi diriku. Dengan menyamakan energimu, kamu menunjukkan rasa hormat pada diri sendiri dan martabat. Ini menunjukkan bahwa kamu bersedia bertemu seseorang di tengah jalan, tapi tidak akan mengejar sesuatu yang tidak ditawarkan secara sukarela. Ketika kamu menyamakan energimu, kamu mengirim pesan yang jelas, bukan hanya padanya, tetapi juga pada dirimu sendiri. Kamu menyatakan bahwa waktumu dan usahamu berharga,
dan kamu tidak akan memberikannya secara cuma-cuma kepada seseorang yang tidak membalasnya. Keseimbangan ini tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih sehat, tetapi juga memperkuat rasa harga dirimu sendiri. Mengirim pesan berlebihan bisa terlihat putus asa, tetapi moderasi mencerminkan kepercayaan diri dan stabilitas. Orang-orang secara alami tertarik pada mereka yang menghormati dirinya sendiri. Dengan mempraktikkan temperance, kamu memancarkan aura ketenangan dan keyakinan yang secara alami menarik. Para Stoik mengingatkan kita bahwa moderasi adalah kunci kehidupan yang harmonis. Terapkan prinsip ini dalam hubunganmu, dan kamu tidak hanya akan merasa lebih ringan dan bebas, tetapi juga menjadi seseorang yang dihormati dan dikagumi dengan mudah. Pernahkah kamu merasa dirimu berlebihan dalam situasi seperti ini? Atau pernahkah kamu mencoba menyamakan energi dengan seseorang untuk melihat apa yang terjadi? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar, atau cukup tuliskan kalimat ini, aku memilih keseimbangan daripada mengejar. Pandanganmu bisa menginspirasi orang lain dalam perjalanan mereka, jadi jangan ragu untuk berbagi. Langkah 5, fokus pada pertumbuhan diri. Ketika kamu terus-menerus fokus pada seseorang, mengapa dia tidak mengirim pesan, apa yang dia pikirkan, atau bagaimana perasaannya, kamu sebenarnya sedang menyerahkan kekuatanmu. Kamu meletakkan kesejahteraan emosionalmu di tangannya, yang hanya akan membawa frustrasi dan rasa tidak aman. Tapi inilah kebenaran yang membebaskan, kamu tidak bisa mengendalikan tindakannya, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu merespons. Dan respons terbaik, alihkan fokusmu pada pertumbuhan diri. Seperti kata Seneca dengan bijak, kekuatan terbesar adalah penguasaan diri. Ketika kamu memprioritaskan pengembangan diri, kamu mengambil kembali kekuatanmu dan menciptakan hidup yang memuaskan, baik dia ada di dalamnya atau tidak. Pertumbuhan diri adalah tentang fokus pada dirimu sendiri dan membangun kehidupan yang membuatmu bangga. Kamu bisa pergi ke gym untuk meningkatkan kepercayaan diri dan energimu, atau kamu bisa mempelajari sesuatu yang baru, apakah itu keterampilan, hobi, atau buku yang membuatmu bersemangat. Habiskan waktu bersama orang-orang yang benar-benar peduli padamu, dan kejar minat yang membuatmu merasa hidup dan terpenuhi. Ketika kamu fokus pada kesejahteraan mental, emosional, dan fisikmu, kamu menciptakan hidup yang penuh makna tanpa bergantung pada orang lain. Dan kepercayaan diri alami ini sangat menarik orang-orang yang tepat ke dalam hidupmu sambil membuatmu tetap kuat dan bahagia. Bayangkan ini, kamu menunggu seharian agar dia mengirim pesan, tapi ponselmu tetap sunyi. Alih-alih menatap layar atau membiarkan keheningan meresahkanmu, kamu memutuskan untuk pergi ke gym. Di sana, kamu mendorong dirimu untuk mengangkat beban lebih berat, berlari lebih cepat, atau mencoba rutinitas olahraga baru. Setelahnya, kamu merasa bangga, energi, dan puas dengan dirimu sendiri. Malam harinya, daripada memikirkan mengapa dia tidak merespons, kamu mengambil buku favoritmu atau mengerjakan proyek pribadimu. Seiring waktu, rutinitas ini menjadi kebiasaan barumu. Kamu tidak lagi bergantung pada pesan darinya untuk merasa puas, karena hidupmu sudah penuh makna. Ironisnya, ketika kamu berhenti mengejar perhatiannya dan mulai berkembang sendiri, dia justru lebih mungkin memperhatikan. Orang-orang tertarik pada mereka yang percaya diri, mandiri, dan fokus pada pertumbuhan diri mereka. Alih-alih menganalisis perilakunya, gunakan waktu ini untuk mengembangkan dirimu sendiri. Baik itu melatih disiplin, kesabaran, atau ketangguhan, setiap langkah yang kamu ambil menuju penguasaan diri membawamu lebih dekat menjadi versi terbaik dirimu. Kepercayaan diri sejati bukan tentang validasi dari luar, itu tentang mengetahui nilai dirimu dan hidup selaras dengan prinsip-prinsipmu. Ketika kamu terus bekerja pada dirimu secara fisik, mental, dan emosional, kamu membangun fondasi rasa hormat terhadap diri sendiri yang tidak tergoyahkan. Kepercayaan diri dari dalam ini begitu menarik. Bukan hanya membuatmu lebih menarik bagi orang lain, tetapi juga mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri. Kamu tidak akan lagi mentolerir hubungan yang berat sebelah atau mencari persetujuan, karena kamu tahu bahwa nilaimu tidak tergantung pada orang lain. Jika dia tidak mengirim pesan atau menghubungi, jangan buang energimu untuk mencari tahu alasannya. Gunakan waktu itu untuk fokus pada pertumbuhanmu sendiri. Pergilah ke gym, pelajari sesuatu yang baru, pererat hubungan dengan teman-temanmu, atau kejar passionmu. Setiap langkah yang kamu ambil untuk pengembangan diri akan memperkuat kepercayaan dirimu. Dan membuatmu lebih menarik, bukan hanya untuk dia, tetapi untuk semua orang di sekitarmu. Saat kamu terus berkembang,
kamu akan menyadari bahwa kebahagiaan dan kepuasanmu tidak bergantung pada siapapun. Dan itulah kualitas paling membebaskan, menarik, dan stoik dari semuanya. Langkah 6, komunikasikan dengan terbuka dan jujur. Di dunia saat ini, di mana sinyal campur aduk dan permainan halus mendominasi hubungan, mengambil langkah untuk berbicara jujur bisa terasa menakutkan. Apa jadinya jika kamu dianggap terlalu blak-blakan? Bagaimana kalau kejujuranmu justru membuatnya menjauh? Tapi mari kita hadapi kenyataan, jika hubungan ini benar-benar penting bagimu, menghindari masalah hanya akan menunda hal yang tak terhindarkan. Jika ada sesuatu yang terasa tidak seimbang, saatnya untuk menghadapinya secara langsung dengan tenang dan jelas. Bayangkan ini, kamu selalu menjadi orang yang pertama mengirim pesan, merencanakan pertemuan, dan menunjukkan minat. Namun di dalam hati, kamu mulai merasa ada ketidakseimbangan. Kamu bertanya-tanya apakah dia benar-benar tertarik atau hanya merespons karena merasa sungkan. Daripada membuat asumsi, berhentilah menebak-nebak dan mulai berkomunikasi. Bermain game, seperti menunggu dia mengirim pesan lebih dulu atau sengaja menjauh untuk melihat apakah dia memperhatikan, mungkin terasa seperti cara aman untuk melindungi perasaanmu. Tapi, taktik semacam itu seringkali justru menghasilkan frustrasi dan kebingungan. Pendekatan yang lebih sehat adalah menghadapi situasi ini secara terbuka dan langsung. Seperti yang diajarkan Stoik, kekuatan sejati ada pada kejujuran dan integritas. Berbicara dengan jujur tidak berarti menghadapinya dengan emosi atau menyalahkan. Sebaliknya, dekati dengan rasa ingin tahu dan keinginan untuk memahami. Kamu bisa berkata, "Aku merasa aku yang lebih sering memulai percakapan atau merencanakan pertemuan kita. Aku ingin tahu apakah kamu juga sama tertariknya, karena hubungan ini penting bagiku." Pernyataan seperti ini sangat kuat karena disampaikan dengan tenang, langsung, dan tanpa menyalahkan. Kamu tidak menuntut jawaban atau menyalahkan, melainkan membuka pintu untuk percakapan yang bermakna. Ketika membahas topik sensitif, waktu dan nada bicara sangat penting. Hindari melakukannya lewat pesan teks karena bisa dengan mudah disalahpahami. Jika memungkinkan, bicarakan langsung secara tatap muka atau lewat telepon saat suasana santai. Gunakan nada bicara yang tenang dan penuh rasa ingin tahu, bukan frustrasi. Ingat, tujuan dari percakapan ini bukan untuk menekannya, melainkan untuk mendapatkan kejelasan dan pemahaman. Komunikasi yang jujur bisa menghapus kesalahpahaman dan memberikan kejelasan yang kamu butuhkan untuk menentukan langkah berikutnya. Mungkin dia sebenarnya tertarik, tapi menahan diri karena tidak yakin bagaimana perasaanmu. Atau mungkin dia memang tidak seinvested itu, dan kurangnya usaha darinya mencerminkan hal tersebut. Apapun hasilnya, percakapan jujur memberi kalian berdua kesempatan untuk menyelaraskan niat. Dengan komunikasi yang terbuka, kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu sendiri dan hubungan ini cukup penting untuk membicarakan hal yang benar-benar berarti. Apakah hubungan ini berkembang lebih dalam atau berakhir, kamu akan merasa tenang karena tahu bahwa kamu telah bertindak dengan penuh martabat. Jika hubungan ini penting bagimu, jangan bermain game atau memilih diam. Hadapi ketidakseimbangan dengan tenang dan rasa ingin tahu. Mintalah kejelasan, bukan sebagai tuntutan, tetapi sebagai bentuk rasa hormat bersama. Keberanian sejati, seperti yang diajarkan Stoikisme, ditemukan dalam momen-momen kejujuran seperti ini. Komunikasi yang jelas tidak hanya menyelesaikan kesalahpahaman tetapi juga memperkuat rasa hormatmu terhadap dirimu sendiri. Dan, ini adalah kualitas yang membuatmu tidak hanya menjadi komunikator yang lebih baik, tetapi juga pribadi yang lebih menarik dan teguh. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu pernah menghadapi situasi di mana komunikasi terbuka membuat segalanya menjadi lebih baik? Atau mungkin kamu pernah merasakan konsekuensi karena menghindarinya? Bagikan pemikiranmu di komentar di bawah. Cerita dan wawasanmu bisa menginspirasi orang lain untuk mengambil langkah berani menuju kejelasan. Langkah 7, bangun pola pikir kelimpahan. Sangat mudah terjebak dalam pola pikir kekurangan ketika kamu terlalu terpaku pada seseorang yang tidak membalas energimu. Setiap pesan yang tak terjawab, panggilan yang diabaikan, atau kurangnya usaha darinya terasa begitu berat, terutama jika kamu sudah menaruh semua investasi emosimu pada orang itu. Namun, inilah kenyataannya, ada dunia penuh peluang dan hubungan baru yang menunggumu, jika kamu bersedia membuka diri. Ketika kamu hanya fokus pada satu orang, segala tindakannya, atau ketiadaan tindakannya, bisa terasa begitu menguras energi.
Setiap pesan yang diabaikan atau kurangnya balasan membuatmu semakin terluka, karena secara tidak sadar kamu menghubungkan kebahagiaanmu dengan respon darinya. Pola pikir seperti ini, yang disebut pola pikir kekurangan, membuatmu sulit untuk melepaskan diri dan melihat gambaran yang lebih besar. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku bertindak seolah-olah dia satu-satunya orang yang bisa membuatku bahagia? Jika jawabannya, iya, saatnya untuk mundur sejenak dan mengubah cara pandangmu. Para filsuf Stoik mengingatkan kita untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya, bukan seperti yang kita harapkan. Jika dia tidak membalas usahamu, itu bukan cerminan nilai dirimu. Itu hanya tanda bahwa hubungan ini mungkin tidak sejalan dengan jalan hidupmu. Dan itu tidak apa-apa, karena hidup ini penuh dengan kemungkinan. Pola pikir kelimpahan adalah menyadari bahwa kurangnya usaha dari satu orang tidak mendefinisikan pilihan-pilihanmu. Ada begitu banyak orang di luar sana yang bisa menghargai dan mencintaimu apa adanya. Tapi untuk menemukan mereka, kamu harus memperluas pandangan dan membuka dirimu pada peluang baru. Mulailah dengan menjelajahi lingkungan baru, bertemu orang-orang baru, dan berinvestasi pada kegiatan yang membuatmu bahagia. Ini bukan soal menggantikan dia, tetapi memperluas perspektifmu dan mengingatkan diri akan luasnya kehidupan. Semakin kamu fokus pada kelimpahan, semakin kecil rasa kecewa terhadap kurangnya perhatian darinya. Prinsip Stoik Amor Fati, mencintai takdirmu, mengajarkan kita untuk menerima semua hasil, bahkan yang awalnya terasa mengecewakan. Jika dia tidak membalas usahamu, itu bukan kegagalan. Itu adalah cara hidup membimbingmu ke arah yang lebih baik, menuju sesuatu atau seseorang yang lebih cocok untukmu. Bayangkan kamu sangat terfokus pada seseorang yang tidak menunjukkan usaha yang sama. Alih-alih terus berusaha memenangkan hatinya, kamu memutuskan untuk memperluas lingkaran sosialmu. Kamu menghadiri acara, bergabung dengan komunitas hobi, atau mengatakan iya pada kesempatan yang sebelumnya mungkin kamu abaikan. Seiring waktu, kamu bertemu orang-orang baru, beberapa menjadi teman, yang lain membuka peluang romantis. Lama-kelamaan, ketidakhadirannya terasa semakin tidak signifikan. Kamu menyadari bahwa dia bukan satu-satunya kemungkinan, dia hanyalah salah satu jalan dari sekian banyak yang tersedia untukmu. Inilah kekuatan pola pikir kelimpahan. Ketika kamu berhenti menggenggam erat sesuatu yang tidak berjalan, kamu memberi ruang bagi hal-hal baru yang lebih baik. Pola pikir kelimpahan bukan hanya tentang menemukan koneksi baru, tetapi juga menyadari bahwa hidup penuh dengan peluang yang menunggumu. Lepaskan apa yang tidak berjalan dan percayalah bahwa kesempatan yang tepat akan datang di waktu yang tepat. Sambil menunggu, fokuslah untuk menjalani hidup sepenuhnya dan dengan autentik. Disitulah letak kelimpahan sejati. Langkah 8, tetapkan batas tanpa ultimatum. Dalam hubungan, batasan adalah pondasi utama untuk saling menghormati dan menjaga kesejahteraan emosional. Namun, seringkali batasan disalahartikan sebagai alat untuk mengontrol orang lain, seperti memberikan ultimatum agar mereka berubah. Pendekatan ini jarang berhasil, dan yang lebih penting, hal ini merusak rasa harga diri kita. Batasan sejati bukan tentang mengontrol perilaku orang lain, melainkan melindungi ketenangan batin dan menghormati nilai-nilai kita. Bayangkan kamu sedang menjalin hubungan yang terasa berat sebelah. Mungkin dia tidak konsisten, terlalu jauh, atau tidak memenuhi standar yang sudah kamu tetapkan tentang bagaimana kamu ingin diperlakukan. Tanpa batasan yang jelas, mudah bagimu untuk terjebak dalam siklus memberi terlalu banyak atau menoleransi perilaku yang membuatmu merasa tidak dihargai. Batasan adalah cara untuk menentukan apa yang akan dan tidak akan kamu terima, bukan sebagai hukuman untuk orang lain, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap dirimu sendiri. Batasan menunjukkan bahwa kamu cukup menghargai dirimu sendiri untuk menjauh dari situasi yang tidak sejalan dengan prinsip atau kebutuhanmu. Ultimatum seperti, kalau kamu nggak mulai sering ngechat, aku akan pergi, atau kalau kamu nggak berusaha, aku selesai, seringkali berakar pada rasa takut atau putus asa. Alih-alih mendorong perubahan yang tulus, ultimatum cenderung menciptakan kebencian atau memaksa seseorang bertindak karena merasa terpaksa, bukan karena keinginan. Sebaliknya, batasan tidak membutuhkan pidato panjang atau tindakan dramatis. Kamu bisa menyampaikannya dengan tenang dan sederhana, misalnya, aku menghargai konsistensi dan usaha dalam sebuah hubungan, dan aku merasa ada ketidakseimbangan di sini. Aku mencari koneksi di mana usahanya saling seimbang. Pernyataan seperti ini bukanlah tuntutan atau ultimatum, melainkan ekspresi jujur tentang nilai-nilai yang kamu junjung.
Jika dia menghargaimu, dia akan merenungkan perilakunya dan memutuskan apakah dia bisa memenuhi harapan itu. Jika tidak, responsnya akan memberimu kejelasan untuk melangkah pergi. Jika dia terus tidak memenuhi harapanmu, kamu tidak perlu berdebat atau terus-menerus menjelaskan dirimu. Cukup mundur dengan tenang. Melindungi ketenangan batin tidak berarti pergi dengan amarah atau frustrasi, tetapi dengan perlahan melepaskan diri dari situasi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai pribadimu. Keadilan dalam filosofi Stoik tidak hanya berarti bersikap adil kepada orang lain, tetapi juga kepada dirimu sendiri. Marcus Aurelius menulis, tidaklah pantas untuk terlalu menghargai sesuatu yang berada di luar kendalimu. Ini juga berlaku dalam hubungan. Kamu tidak bisa mengontrol apakah seseorang memenuhi standarmu, tetapi kamu bisa mengontrol apakah kamu terus menerima perlakuan yang tidak sejalan dengan prinsipmu. Ketika kamu menetapkan batasan, kamu sedang mempraktikkan keadilan dengan memperlakukan dirimu sendiri secara adil. Kamu mengakui bahwa waktu, energi, dan emosimu berharga, dan kamu menolak untuk menerima apapun yang kurang dari apa yang sesuai dengan prinsipmu. Dengan memperlakukan dirimu sendiri dengan adil, kamu membangun dasar untuk hubungan yang lebih sehat dan bermakna. Jika seseorang tidak bersedia memenuhi standar yang kamu tetapkan, ketidakhadirannya akan membuka ruang untuk peluang yang lebih baik. Lindungi ketenanganmu, hormati prinsip-prinsipmu, dan percayalah bahwa koneksi yang tepat akan datang ketika kamu tetap setia pada dirimu sendiri. Bagaimana menurutmu pendekatan ini dalam menetapkan batasan? Apakah menurutmu ini dapat memperkuat hubungan? Atau justru terasa sulit dalam situasi saat ini? Bagikan pemikiranmu di komentar, atau cukup tinggalkan kalimat ini. Lindungi ketenanganmu dan hormati prinsip-prinsipmu. Mari kita mulai percakapan tentang bagaimana batasan bisa memberdayakan kita semua. Langkah 9, melepaskan hasil akhir. Dalam hubungan yang penuh ketidakpastian, wajar jika muncul pertanyaan seperti, apakah dia akan membalas pesan? Atau, apakah dia merasakan hal yang sama? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa menguasai pikiranmu, menjadikan setiap momen hening sebagai sumber kecemasan. Namun, inilah kebenarannya, semakin kamu terobsesi dengan hasil akhir, semakin besar kendali hal itu atas kedamaian batinmu. Salah satu hal paling membebaskan yang bisa kamu lakukan untuk dirimu sendiri, dan untuk hubunganmu, adalah melepaskan keterikatan pada hasil akhir. Daripada terus mengkhawatirkan apakah dia akan membalas pesanmu, fokuslah pada momen koneksi yang telah kalian bagikan. Apakah kamu menikmati percakapan tersebut? Apakah hatimu merasa senang saat berbagi cerita atau mengungkapkan isi pikiranmu? Hal-hal inilah yang sebenarnya penting. Ketika kamu melepaskan kebutuhan untuk mendapatkan hasil tertentu, kamu membebaskan dirimu untuk menikmati interaksi apa adanya, sebuah momen koneksi manusia, bukan sebuah transaksi yang harus menghasilkan balasan. Pola pikir ini tidak hanya melindungi kedamaianmu, tetapi juga membuat energimu lebih menarik. Orang cenderung tertarik pada mereka yang memancarkan kebahagiaan dan kepercayaan diri, bukan pada mereka yang terlalu fokus pada hasil. Misalnya, kamu baru saja berbagi momen indah bersamanya, lalu kamu mengirim pesan untuk mengecek kabarnya atau berbagi sesuatu yang bermakna. Jika dia tidak segera membalas, jangan terjebak dalam overthinking seperti, apakah aku berkata sesuatu yang salah? Atau, haruskah aku mengirim pesan lagi? Sebaliknya, ingatlah bahwa reaksinya di luar kendalimu. Alihkan fokusmu ke hal-hal yang kamu nikmati. Mungkin pergi ke gym, mendalami hobi, atau menghabiskan waktu bersama teman-teman. Dengan melepaskan keterikatan pada hasil, kamu menunjukkan bahwa ketenangan batinmu tidak tergantung pada balasannya. Yang menarik, sikap tenang seperti ini seringkali justru menguntungkanmu. Ketika kamu tidak terjebak dalam kecemasan menunggu respons, kamu memancarkan rasa percaya diri dan ketenangan yang secara alami menarik bagi orang lain. Ketika kamu berhenti memikirkan hasil akhir, energimu berubah. Daripada terkesan membutuhkan atau cemas, kamu memancarkan ketenangan dan keyakinan. Orang-orang tertarik pada energi ini karena menunjukkan bahwa kamu memiliki fondasi yang kuat dalam dirimu sendiri, bahwa kebahagiaanmu tidak bergantung pada validasi dari luar. Hal ini bukan hanya tentang terlihat menarik baginya, tetapi juga tentang menjadi dirimu yang terbaik. Saat kamu memprioritaskan kedamaian batin dan fokus pada saat ini, kamu secara alami menarik orang-orang ke dalam hidupmu. Ketika kamu berhenti khawatir apakah dia akan membalas pesanmu dan mulai menikmati momen koneksi, kamu membebaskan dirimu dari stres yang tidak perlu.
Dengan menerapkan prinsip stoik apatheia, ketenangan jiwa, kamu menciptakan keadaan damai yang melindungi ketenanganmu dan meningkatkan kepercayaan dirimu. Melepaskan hasil akhir bukan berarti tidak peduli, ini adalah tentang mempercayai dirimu sendiri untuk menerima apapun yang terjadi dengan anggun. Dan ketika kamu memancarkan ketenangan dan keyakinan itu, kamu tidak hanya merasa lebih ringan dan bebas, tetapi energimu menjadi sangat menarik. Langkah 10, bersedia untuk menjauh. Pada titik tertentu dalam setiap hubungan, ketidakseimbangan usaha akan menjadi terlalu jelas untuk diabaikan. Kamu sudah mencoba untuk terhubung, menunjukkan ketertarikan, bahkan mengungkapkan perasaanmu dengan jujur. Namun, jika kekurangan usahanya menjadi pola yang terus berulang, dan kamu terus mengejar sementara dia hanya memberi usaha yang minimal, saatnya untuk bertanya pada dirimu sendiri, apakah saya menghargai diri saya sebagaimana saya ingin dihargai? Meninggalkan seseorang yang kamu sayangi bukanlah hal yang mudah. Itu bisa terasa seperti menyerah atau mengakui kekalahan, namun kenyataannya, itu bukan kegagalan. Itu adalah tindakan kekuatan dan penghargaan terhadap diri sendiri. Dalam pandangan stoikisme, meninggalkan hubungan seperti itu seringkali merupakan cara terbaik untuk menghargai nilai diri sendiri dan memberi ruang untuk hubungan yang lebih dalam dan memuaskan. Langkah pertama adalah mengenali apakah kekurangan usaha darinya hanya sekali terjadi atau sudah menjadi pola. Semua orang memiliki hari yang sibuk atau saat-saat teralihkan, tapi jika usaha menjadi sepihak dalam waktu yang lama, itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang hilang. Tanyakan pada dirimu, apakah kamu selalu yang memulai percakapan dan merencanakan pertemuan? Apakah dia terlihat acuh tak acuh, tak peduli seberapa banyak usaha yang kamu berikan? Apakah sikapnya membuatmu merasa tidak dihargai atau tidak dihormati? Jika jawabannya iya, maka saatnya mempertimbangkan apakah tetap berada dalam dinamika ini sesuai dengan nilai dan rasa hormat pada diri sendiri. Meninggalkan bukan tentang menghukum atau membuat drama, tetapi tentang menghargai diri sendiri cukup untuk berhenti mengejar seseorang yang tidak berusaha seimbang. Hubungan yang sejati adalah hubungan timbal balik, tidak memerlukan kamu untuk meyakinkan seseorang akan nilai dirimu. Seperti yang bijak dikatakan oleh Marcus Aurelius, apa yang menghalangi jalan, menjadi jalan itu sendiri. Artinya, hambatan yang kamu hadapi, kekurangan usaha darinya, bisa memandumu menuju jalan yang lebih baik. Meninggalkan bukan menutup pintu, melainkan membuka pintu baru yang mengarah pada hubungan di mana kamu dihargai secara setara. Bayangkan kamu sudah berpacaran selama beberapa bulan, dan kamu selalu menjadi yang mengusulkan kencan, mengecek kabar, dan menjaga hubungan tetap hidup. Dia merespons, tetapi keterlibatannya terasa dangkal. Kamu sudah berbicara tentang hal ini, tapi tidak ada perubahan. Pada titik ini, kamu sudah melakukan semua yang kamu bisa, dan pilihan untuk melanjutkan atau tidak ada di tanganmu. Alih-alih menunggu dia berubah, kamu memutuskan untuk mundur. Kamu mengirim pesan yang jelas namun baik, misalnya, saya sangat menikmati mengenalmu, tapi saya merasa usaha dalam hubungan ini tidak seimbang. Saya menghargai usaha dan koneksi yang saling timbal balik, dan saya rasa lebih baik bagi saya untuk melanjutkan. Ini bukan tentang membuatnya merasa bersalah atau menuntut lebih darinya. Ini adalah tentang merebut kembali energi dan harga diri kamu. Ketika kamu meninggalkan seseorang yang tidak menghargaimu, kamu memberi ruang untuk seseorang yang akan menghargaimu. Waktu dan energi yang sebelumnya kamu curahkan untuk hubungan yang sepihak ini bisa diarahkan pada orang-orang dan hal-hal yang sejalan dengan nilai-nilaimu. Ketika kamu meninggalkan seseorang yang tidak memprioritaskanmu, kamu mengirim pesan yang kuat, tidak hanya kepada mereka, tetapi juga kepada dirimu sendiri. Kamu menyatakan bahwa waktu, energi, dan emosi kamu berharga. Kamu membuktikan bahwa kamu siap untuk mengutamakan kedamaianmu daripada hubungan yang sepihak. Rasa hormat pada diri sendiri ini sangat menarik. Ini memberi sinyal kepada orang lain dan pada dirimu sendiri bahwa kamu tahu nilai dirimu dan tidak akan menerima lebih sedikit dari itu. Dan dalam prosesnya, kamu membangun rasa percaya diri yang membuatmu semakin menarik bagi orang yang tepat. Jadi, jika dia tidak pernah menghubungimu terlebih dahulu, luangkan waktu untuk merenung. Kekuatan untuk membentuk hidupmu dan hubunganmu selalu ada di tanganmu. Gunakan kesempatan ini untuk tumbuh, menetapkan batasan yang jelas, dan benar-benar menghargai dirimu sendiri. Ingat, nilai dirimu tidak bergantung pada tindakan orang lain, itu berasal dari dalam dirimu sendiri. Terima kasih banyak telah menonton dan menjadi bagian dari perjalanan ini. Jika pesan ini menyentuhmu,
Jangan lupa untuk memberi like pada video ini, membagikannya kepada seseorang yang mungkin perlu mendengarnya, dan tinggalkan komentar di bawah. Saya ingin tahu, langkah apa yang kamu ambil hari ini untuk merebut kembali kekuatanmu dan mengubah pola pikirmu. Tetap kuat, tetap fokus, dan selalu tetap setia pada prinsip-prinsipmu. Ingat, hidup adalah praktik pertumbuhan dan penguasaan diri yang terus-menerus. Ambil satu hari dalam satu waktu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hingga saat itu, terus maju dan terus peluk stoik dalam dirimu.